Welcome back to my channel Rohmat Waluyo, sebuah channel yang membahas tentang bisnis dan wirausaha. Selamat datang, selamat bergabung buat sahabat sekalian yang baru aja klik dan nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari channel Rohmat Waluyo. Masih fokus pada wirausaha dan bisnis. Seperti halnya dengan vlog-vlog sebelumnya, saya membahas tentang wirausaha dan bisnis. Kali ini kita menampilkan vlog yang berbeda. Sebuah cerita sukses seorang pelaku usaha. Dia adalah Bang Dul, teman, sahabat, dan saudara yang sudah kenal dengan saya semenjak saya tinggal di Semarang. Yuk, kita kenalan dulu dengan pedagang ayam yang sukses. Siapakah dia? Silahkan. Nama saya Rosadul Ibadillah, dari Semarang, berdomisili di Sendang Mulyo, Semarang. Jualannya ayam potong. Jualan ayam sampai 6 ton. Pengen tahu kan cerita suksesnya, rahasia suksesnya, kenapa bisa jualan ayam dengan omset 6 ton. Pengambilan ayamnya sudah pakai truk, bukan sekedar pickup. Truk berapa? Truknya 3. Truknya 3. Coba bayangin, yuk pokoknya ikutin terus cerita sukses Bang Dul, pedagang ayam dari Semarang. Bener nggak sih, berdasarkan informasi saat ini Bang Dul itu berprofesi sebagai pedagang ayam dengan omset sampai 8 ton. Bener nggak Bang Dul? Iya, betul sekali. Omset saat ini berapa sih sebenarnya? Ya, sekitar antara 6 sampai 8 ton lah. Per hari 6 ton sampai 8 ton. Itu kalau diuangkan nominal berapa omsetnya Bang Dul? Ya, sekitar 60 sampai 80 juta. Hah? 80 juta? Itu uang semua? Iya, itu satu hari. Per hari? Iya, satu hari 80. Gila, 80 juta omsetnya per hari. Itu duit semua loh. Uang semua, bayangin. Padahal dulu saya kenal Bang Dul itu berawal dari, kalau sudah masuk ayam sih ya, dia jualan ayam di pinggir jalan, paling omset penjualannya 10 kilo ya. Iya, betul. Kok sekarang sudah sampai 8 ton? Super banget, ini harus dikupas habis. Kita harus tahu rahasia suksesnya. Yang dulunya kenal saya deket, itu awalnya cuma jualan 10 kilo di pinggir jalan, sekarang omset per hari sudah 8 ton. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip. Kita kupas habis kenapa sih kok sampai omset penjualannya sampai 8 ton. Itu punya karyawan berapa aja? Sekarang kalau yang tukang potong untuk laki-laki itu 13 orang. 13 cowoknya. Ya, untuk penjualan yang di depan itu Cewek itu? cewek itu 7 orang. 13 sama 7. Berarti punya 20 karyawan. Kalau armada sekarang berapa Bang Dul? Kalau mobil 1, terus Itu mobil pribadi? bukan, mobil untuk nganter-nganter itu. Iya, pickup 1. Ya, kalau Terus truknya 3. gila guys, truk 3, pickup 1. Belum aset pribadi. Itu hanya untuk operasional. Bagaimana Bang Dul ceritanya? Yang tadinya tahun sekitar 2007-an ya mulai bisnis ayam, setelah kuli bangunan gagal, nggak berhasil. Kuli bangunan loh nggak berhasil. Terus jualan soto nggak berhasil. Akhirnya jualan ayam yang awalnya 10 kilo.
Bagaimana ceritanya kok sampai sekarang jadi 8 ton per hari? Ya kita mengalir saja, dari yang penting kita itu tekun, konsisten, sama jujur. Itu salah satu kuncinya. Ya, salah satu kuncinya itu saja. Terus karena hoki ya akhirnya kan bertambah sampai sekarang. Ternyata kuncinya salah satu bukan sekedar ulet, telaten, jujur, ada hoki. Iya. Nanti kita kupas habis bagaimana cara menyebut hoki, bagaimana kok bisa ketemu namanya hoki. Iya. Tapi yang menjadi titik balik yang awalnya tadi memulai jualan ayam cuman 10 kilo kok langsung jadi 8 ton per hari, itu prosesnya yang menjadi titik balik, yang menjadi start atau naik level itu apa sih? Ya itu tadi, kita harus bagaimana bisa memomong pelanggan, terutama pelanggan kita harus bisa memomong. Sebetulnya kita menjual itu atau pedagang itu kan momong orang beli, momong orang pelanggan kita, itu intinya itu sebetulnya. Jadi kita tidak mengejar keuntungan saja, tetapi kita harus mau menerima keluh kesah mereka. Yang dimau kayak apa, mintanya kayak apa, seperti itu. Mengerti kebutuhan pelanggan kita dan mengutamakan pelanggan. Masuk, ini penting banget. Ya. Tapi kan kita dalam berbisnis nggak cuma sekedar teoritis, jujur, ulet, telaten, hoki, sama namanya bisa ngopeni atau mengerti akan kebutuhan pelanggan. Yang pengen saya tahu, awalnya kok Bang Dul langsung menanjak itu saat kapan? Momennya saat apa? Itu saat saya setelah menikah sama istri saya. Setelah menikah langsung bisnis mumbul, langsung naik. Karena juga dibantu sama istri saya. Sebentar. Berarti eventnya yang bikin Bang Dul naik salah satunya pernikahan. Ternyata pernikahan itu menambah pintu rezeki masuk. Ya betul. Pas banget. Jadi buat sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian yang sekarang masih jomblo, ngapain Bang Dul? Segera menikahlah. Dicatat nih, salah satu menjemput hoki itu menikah. Contoh kecil Bang Dul begitu menikah yang tadinya memulai bisnis ayam cuman 10 kilo per hari, ternyata punya kemampuan ulet, tekun, telaten, jujur, dan hoki, tambah lagi menikah. Jadi semenjak titik balik menikah itu omsetnya terus meningkat. Masuk, kita tulis ini menjadi sebuah pelajaran penting. Ternyata menikah menjadi sebuah jalan, dibukakan pintu rezeki. Ya betul sekali. Lanjut lagi ngobrol Bang Dul, kita ngulik tentang kunci kesuksesannya. 8 ton per hari itu dijual kemana aja sih? Dibuang atau yuk diobral atau gimana? Ya kalau saya semua kalangan, dari bakul yang mau dijual lagi, pedagang jual lagi, atau rumah makan, sama orang jualan retail langsung untuk dimasak sendiri untuk rumah tangga, semua saya layani. Berarti seluruh kalangan Bang Dul rangkul, selain jadi supplier rumah makan atau dijual kembali jadi reseller, juga melayani pembeli retail yang beli kiloan untuk kebutuhan rumah tangga. Kuncinya tadi bisa ngopeni pelanggan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, kita bisa memenuhi. Salah satu kuncinya tadi sudah jelas ya, di hoki. Yang bikin saya penasaran itu hokinya itu. Kalau nyaman menikah, kita menikah kan belum tentu bisa menjemput rezeki, atau belum tentu langsung rezeki naik zzzz. Nah ini hoki. Bagaimana sih kuncinya Bang Dul untuk menjemput si hoki tadi? Hoki bisa didapatkan, pertama kita harus baik sama orang tua kita. Baik sama orang tua. Bagaimana caranya Bang Dul? Ya orang tua minta apa aja, kita turuti aja. Salah satu cara berbakti pada orang tua. Yang kedua, selain kita jujur, tingkah laku kita harus baik. Baik pada siapa Bang Dul? Semua orang lah, terutama pelanggan kita. Akhlak kita berarti baik. Ya. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak beramal. Nah, itu yang utama. Ini yang berat Bang Dul. Kadang kan kita ya sebagai pelaku usaha secara umum, finansialnya masih sedikit. Boro-boro untuk beramal, untuk membangun usaha aja kadang kita susah. Gimana nih Bang Dul? Rata-rata orang kan menghitung pakai matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau kita amal, kita tidak harus pakai logika. Kalau kita niat amal, pendapatan apa? Kita tidak harus kita menikmati sendiri, kita bagi-bagikan. Nah, nanti itulah yang akan menjadi
apa itu rezeki dari pintu mana saja itu datangnya dari situ. Itu kunci yang terpenting. Iya. Nah ini nih yang penting banget kita catat, bakti kepada orang tua. Iya. Terus kita baik atau ngupayani pelanggan tadi ya udah ya. Yang susah kadang dilakukan oleh kita itu beramal. Kita biasanya sama apa yang kita punya, kita ngegem, istilahnya kita malas untuk beramal. Padahal dengan beramal itu membuka pintu rezeki kita. Ya, akhirnya kalau bahasa enaknya hoki. Ya betul, hoki. Hoki itu didapatkan yang paling utama itu dari seberapa banyak amal kita. Iya, seberapa banyak kita berbagi. Jadi ini penting banget ya. Ya. Semakin kita rajin berbagi, maka otomatis semakin dipermudah jalan kita oleh Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, Bang Dul, tadi kan sudah menceritakan kunci suksesnya apa, kok bisa jadi omset sampai 8 ton per hari. Ya. Salah satunya tadi yang penting hoki, bakti sama orang tua dan beramal. Nah, kita kan punya omset sampai 8 ton per hari. Itu cari barangnya dari mana? Bagaimana ceritanya Bang Dul bisa ketemu dengan supplier yang bisa masuk ayam sebanyak itu, Bang Dul? Ya, pertama kita karena dengan kita berbuat baik sama pelanggan, ngomong dengan baik, kita punya citra yang baik, kerja yang baik, kita jujur, nanti orang-orang yang baik itu akan datang sendiri dengan kita. Banyak orang-orang menawarkan kebaikan, menawarkan apa itu untuk menyuplai ayam dan sebagainya. Begitu sama pelanggan pembeli kita. Itu nanti datang dengan sendirinya. Kalau kita sudah menebarkan kebaikan, tidak hanya kita mencari uangnya saja, tetapi kita juga menjalankan kebaikan untuk ngomong orang. Jadi kalau kita baik, otomatis nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Otomatis kalau kita baik, citra kita bagus, nanti track record kita akan diketahui oleh supplier. Itu yang akhirnya Bang Dul itu ketemu supplier yang bisa ngasih supply sampai 8 ton. Ya, berapapun dia siap karena kita sudah terkesan baik dan punya nama yang baik. Masuk tidak berarti pernah memiliki cedera yang kurang baik. Oke, masuk banget. Yang dari pertanyaan tadi kan, kenapa bisa jadi 8 ton? Ternyata pelanggannya solid karena diopeni. Nah, ini kita ngulik lagi, 8 ton itu dapat dari mana? Kalau kita nggak tahu linknya, kan nggak mungkin bisa nyediain 8 ton. Ternyata kuncinya salah satunya adalah berbuat baik. Kalau orang baik ketemu dengan orang baik, akhirnya supplier pun datang dengan sendirinya. Sukses, mantap buat Bang Dul. Ada lagi nih Bang Dul yang kelupaan, yang sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian belum tahu detail profilnya Bang Dul. Bang Dul kan dari Pasuruan. Iya, betul. Sekarang domisili di Semarang. Sukses di Semarang. Ya. Kita kasih tahu sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian Bang Dul. Ngawalinya bagaimana sih, jualannya di mana sih, dan sekarang suksesnya ada di mana Bang Dul? Yuk. Oke, saya mengawalinya pertama jualan masih bujang itu di Sambiroto. Pinggir jalan raya di PKL itu. Iya, pinggir jalan gitu ya? Iya, betul sekali. Terus habis itu menikah, istri saya jualan di Sendang Mulyo. Berarti terus yang juara jadi 2 ya? Jadi 2. Istri sama Bang Dul, berarti 2 pintu. Oke, terus berjalannya waktu, berkembangnya kita nambah karyawan satu demi satu sampai sekarang. Itu akhirnya berkembang yang paling besar di Sendang Mulyo. Di pasar Sendang Mulyo, tepatnya di Jalan Bougainville Raya, Blok C22. Berarti istilahnya pokok induk utamanya di pasar Sendang Mulyo. Selain itu di mana aja Bang Dul? Di Pucang Gading ada, itu cuma tidak sebesar Sendang Mulyo. Yang ngelola siapa? Itu saudara saya semua. Saudara Pucang Gading. Terus. Yang di Sambiroto itu juga masih, itu yang ngelola saudara semua saya. Saudara lagi. Ya. Terus kalau yang lainnya juga saudara, itu banyak, ada yang di
Ungaran, ya. Di Banyumanik, ya. Tembalang ada, terus yang di Sendangguwo juga ada, ya. Dan masih banyak yang lainnya. Itu semua dikelola oleh Bang Dul sebagai proses pengembangan usaha. Iya, proses itu pengembangan saja. Saya jadi ingat tadi Bang Dul ngomong salah satu bakti kepada orang tua itu, buktinya Bang Dul nggak cuman bakti hormat pada orang tua, ternyata mengelola, mengakomodir keluarga untuk ikut sukses. Ya, sukses betul. Itu bukan untuk sendiri ya Bang Dul. Ya, betul. Ya, saya ingat banget adiknya Bang Dul namanya Arifin. Ya. Arifin. Dia sudah bisa sukses kebeli apa Bang Dul? Mobil Ayla ya. Mobil Kalia. Mobil Kalia. Itu berkat jasanya Bang Dul mengelola keluarganya untuk sukses. Karena Bang Dul berasumsi sukses itu bukan untuk diri sendiri. Itu yang dikelola Bang Dul. Tapi ternyata banyak juga penjual-penjual yang reseller ke Bang Dul ya. Mantap. Ada lagi nih Bang Dul yang bikin saya pengen bertanya-tanya. Tadi kan ngelola keluarga untuk jadi reseller. Itu ada berapa orang Bang Dul jumlahnya? Kalau dari keluarga itu ada 15 orang kurang lebih. 15 orang. Kalau dari orang lain banyak, sekitar 35-an. Yang jadi resellernya ya? Dari tadinya teman, tadinya tetangga, yang tadinya nganggur, akhirnya mereka ditarik ikut untuk jualan ayam potong. Jualan ayam potong. Ya. Memang benar-benar Bang Dul itu adalah seorang sosok pengusaha sukses. Sukses itu nggak cuma untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayo kita bisnis. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan teman-teman dari channel Rohmat Waluyo. Kalau kita pengen mulai usaha, sudah ketemu idenya, sudah tahu caranya, mau dijual kemana, ngambilnya dari mana, tapi kadang mengeksekusi itu susah. Nah, ini kita pengen nih kunci dari Bang Dul. Kalau kita pengen ngawalin buah usaha yang baru, apa sih triknya, apa sih istilahnya biar langsung ya? Ya, rata-rata kalau kita memulai usaha yang baru, itu orang mau melangkah itu mesti pikirannya maju apa enggak, berani apa enggak. Jadi orang itu mamang, jadi mau melangkah itu ragu. Itu pasti rata-rata akan seperti itu. Soalnya mereka takut gagal. Kita sebagai pelaku usaha pemula jangan takut gagal. Seandainya dalam perjalanan gagal, kita mengulanginya lagi. Gagal lagi, mengulanginya lagi. Atau kalau memang itu sudah ada jalannya, kita alternatif punya pemikiran yang lainnya tidak masalah. Yang penting kita mencari jalannya rezeki itu jangan satu titik saja. Tetapi mana yang kita dalam hati kita itu cocok, dalam hati nurani, oh saya kok kerjaan ini menikmati. Nah itulah jalan rezeki yang akan kita dapatkan dari situ. Jadi usaha itu tidak ayam saja, semua usaha bisa lewat macam-macam lah, seperti itu. Jadi kuncinya kalau kita pengen memulai sebuah usaha dari ahlinya nih ya, jangan takut gagal. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Saya ingat jadi sama jagoan kecil saya Damar Arfi Waluyo. Belajar jalan jatuh, ternyata itu memiliki sebuah pelajaran hidup. Kalau Damar Arfi Waluyo belajar jalan jatuh, nggak mau belajar lagi, maka nggak bisa jalan. Ini menjadi pesan moral buat kita ya Bang Dul ya. Ya betul. Jadi bener banget kalau kita pengen mulai usaha baru, nggak boleh takut gagal. Ya, coba lagi dan coba lagi. Berhenti mencoba berarti Anda adalah orang gagal, ya kan? Berhenti mencoba, berhenti sukses. Berhenti sukses. Dan jadi orang yang gagal. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Sebentar Bang Dul, sebentar. Saya masih punya sebuah unek-unek. Kita kan sebagai pelaku usaha kan pasti yang namanya gagal itu hal yang lumrah, yang wajar. Tapi kadang kita saat memulai itu, ini kira-kira bisnis itu sesuai nggak dengan passion kita, sesuai nggak dengan karakter kita. Kira-kira bagaimana sih kalau menurut Bang Dul sebagai seorang pelaku usaha yang sukses, pedagang ayam dengan 8 ton per hari, biar kita tahu kalau passion kita di ide bisnis yang mau kita eksekusi itu cocok dengan kita. Kira-kira apa dong Bang Dul? Ya, pertama kita lihat usaha tidak di ayam saja, semua usaha itu baik semua. Itu banyak sekali.
Lah, kalau kita mau memulainya, kita harus tahu yang kita sayangi, yang kita nikmati, yang kita nyaman di bidang apa. Lah itu yang kamu harus lakukan itu. Baru usaha itu, yang nyaman kita jalankan. Yang kita jalankan sesuai hati nurani kita, yang kita merasa nyaman. Lah itulah yang akan menjadi biasanya itu jalan rezeki kita. Jalan rezeki kita. Ya, kita bisa berhasil di situ biasanya. Sebentar. Berarti intinya kalau kita pengen bisnis itu nanti jadi jalan rezeki atau enggak, itu jalan itu kita sukai apa enggak? Iya, gitu. Mana yang kita sukai menurut hati nurani, kita menikmatinya, ketika kita menjalani kita menikmatinya. Lah itulah jalan menuju kesuksesan itu di situ. Karena kita sudah nyaman dulu, baru nanti ketemu yang dikatakan berkah. Berkah. Ya, berarti jalan menuju Roma itu memang banyak ya Bang. Ya. Jalan menuju kesuksesan banyak caranya. Ya. Kalau itu menjadi jalan kita, menjadi cara kita, itu adalah sebuah bisnis, sebuah ide usaha yang kita sukai. Kalau kita jalani dengan suka hati, dengan senang, otomatis kita punya semangat, punya spirit. Iya, betul sekali. Jadi secara nggak langsung kalau kita menjalankan sebuah usaha yang kita sukai, kalau ketemu ganjalan, kita genjot langsung. Tetap kita menikmatinya. Jadi ketika ada ganjalan kita tetap menikmati karena di situ ada keikhlasan dalam hati. Kita udah suka dulu berarti. Iya, sudah suka dulu. Masuk. Jadi jangan sampai kita suka masak tapi kita jualannya komputer. Nggak nyambung ya. Kita suka dengan binatang, kita suka dengan tumbuhan, tapi jualannya malah buku. Nggak masuk. Jadi buat sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian, kunci dari Bang Dul, kunci sukses salah satunya buat teman-teman semuanya yang pengen mulai usaha tapi ragu, ini kira-kira pas nggak? Sesuai dengan passionnya nggak? Salah satu indikatornya adalah yang kalian sukai. Seperti dengan beberapa konten yang pernah saya sampaikan. Salah satu indikator bisnis sukses adalah bisnis yang kita sukai. Menarik banget nih, seru banget kalau ngobrolin tentang cerita sukses Bang Dul. Next time kita lanjut lagi cerita sukses ala Bang Dul. Sebelum saya closing, kita ulas balik cerita sukses ala Bang Dul, seorang pedagang ayam di Semarang dengan omset 8 ton per hari atau 80 juta per hari. Salah satunya adalah sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pelaku usaha harus telaten, harus ulet, harus tekun dan bisa ngopeni pelanggan. Jadi apapun yang dimau pelanggan dilayani dengan senang hati. Pedagang harus berasumsi kalau pembeli adalah raja. Bener banget. Nggak cuman di situ ternyata cerita suksesnya Bang Dul yang awalnya per hari cuman 10 kg, saat ini per hari omsetnya sudah di 80 juta rupiah. Itu duit semua, bukan duit mainan. Ternyata kunci suksesnya nggak cuma di situ, ada berbakti kepada orang tua, terus berbuat baik kepada seluruh orang termasuk pelanggan di dalamnya, dan beramal. Itu salah satu cara untuk menjemput si hoki. Kalau hoki udah datang kepada kita, seluruh urusan kita akan dipermudah. Dan tadi pesannya Bang Dul nih, sebagai seorang pelaku usaha pemula, nggak usah takut gagal. Coba lagi. Sebuah usaha itu nanti menjadi sebuah jalan hidup yang baik. Itu adalah usaha itu yang kita nikmati, kita sukai. Sebuah usaha kalau yang kita cintai, kalau kita mentok ada cobaan, ada kerikil yang mengganggu, kita akan menikmati dengan senang hati. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas, obrolin pada kesempatan kali ini ya Bang Dul ya, sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian bisa mengambil hikmahnya. Next time saya janji kita ngupas lagi tips sukses ala Bang Dul. Terima kasih buat sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian yang sudah nonton video ini, obrolan kita sampai selesai. Jangan lupa diapain Bang Dul? Di subscribe. Subscribe. Ya. Di like, komen, dan subscribe. Tombol loncengnya dinyalakan biar nggak ketinggalan konten-konten yang bermanfaat dari channel Rahmat Waluyo. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen aja di bawah, atau DM ke Instagram @rahmatwaluyo, Facebook @rahmatwaluyo, Twitter @rahmatwaluyo. Pastikan kita selalu terkoneksi dengan channel Rahmat Waluyo. Nah, buat sahabat channel Rahmat Waluyo yang penasaran dengan sosok Bang Dul, orangnya ramah, baik hati, rajin menabung, dan suka menolong.
bisa DM atau Mases. Oh, kemana? Ada Facebook. Ada Facebooknya. Facebooknya Rosadul Ibadillah. Nanti disertakan nomor WA-nya ya Bang Dul ya. Jadi sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian, nanti kita sertakan link Facebooknya dan nomor WhatsApp Bang Dul. Kiranya sahabat channel Rahmat Waluyo sekalian pengen jadi reseller ayam potong dari Bang Dul atau pengen chit-chat perihal tips sukses. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses selalu. Setiap kondisi selalu ada solusi. Kita nggak boleh patah semangat ya Bang Dul ya. Betul. Semangat, semangat, dan semangat. See you next time.